Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Mukorobin, Kepala SMA Avicenna Jagakarsa. Saat ini, tren global menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia dalam industri tidak hanya diukur dari kecerdasan kognitif saja, tetapi juga diukur dari kecerdasan-kecerdasan lain sesuai dengan perkembangan profesi masa depan. Karena itu, proses penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan harus dilakukan dengan proses yang adaptif dan sesuai dengan visi masa depan. Penerapan kurikulum merdeka sebagai salah satu solusi dan transformasi untuk mewujudkan SDM yang unggul sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mereka kuat secara karakter, memiliki kecerdasan yang seimbang, dan keterampilan yang memadai. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kesiapannya, minat, dan profil peserta didik. Melalui proses itu, mereka akan mendapatkan kesejahteraan psikologi emosional dan ketertarikan untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. SMA Avicenna Jagakarsa sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak berupaya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun dalam pelaksananya masih didapatkan kendala dan masalah sehingga hasilnya belum sesuai harapan. Lalu, apa masalah dan tantangannya? Sesuai dengan asesmen awal, didapatkan beberapa masalah. Yang pertama, sebagian besar guru belum memahami tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, guru juga belum memiliki keterampilan yang baik dalam pelaksanaan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, iklim pembelajaran belum mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang keempat, belum adanya media pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik belum dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, kepala sekolah bersama guru perlu melakukan upaya penyelesaian dengan menerapkan strategi 5D, drum up, diagnose, design, deliver, development program. Bagaimana pelaksanaan strategi 5D ini? Pertama, drum up. Proses tindakan untuk mengoptimalkan sumber daya secara kolektif. Tujuannya memotivasi dan mendorong komitmen bagi guru dalam menghadapi perubahan. Bentuk kegiatan drum up yang pertama, pemberian motivasi dan semangat bagi guru. Yang kedua, memberikan penguatan tentang konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menuliskan komitmen dan semangat yang dipasang di tempat-tempat strategis di sekolah. Yang kedua, diagnos. Kepala sekolah mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan skala prioritas solusi. Strategi yang dilakukan dalam diagnos ini yaitu dengan cara survei responsi layanan pembelajaran, kemudian FGD, lalu supervisi pembelajaran, dan memberdayakan orang tua dalam forum curah pendapat. Yang ketiga, desain, yaitu merancang ide penyelesaian masalah dan membuat aksi tindak lanjut. Tujuannya yaitu memberikan arah dan panduan bagi seluruh stakeholder dalam mengikuti perubahan dan pelaksanaan program agar berjalan efektif. Yang keempat, deliver, strategi tindakan, implementasi aksi dalam pengembangan kompetensi guru melalui transfer of knowledge. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk dua hal. Yang pertama, pelatihan, dan yang kedua, pemberdayaan komunitas pembelajaran. Berbagai pelatihan yang sudah kami lakukan, pelatihan asesmen awal pembelajaran, pelatihan pembelajaran berbasis digital, pelatihan bagi guru-guru kelompok mata pelajaran, yang terakhir pelatihan pembelajaran berbasis HOTS dengan multidimensi produknya. Sedangkan komunitas pembelajaran diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang pertama, fasilitasi forum guru belajar bersama, kedua, grup online guru pembelajar, dan yang ketiga, pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran. Upaya ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi dan memberikan ruang pada guru untuk saling berbagi praktek baik, ide, model pembelajaran, konten pembelajaran, dan perangkat ajar. Kelima, development program. Pengembangan program
merupakan implementasi dari rencana aksi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan potensi siswa secara berkelanjutan. Berbagai bentuk pengembangan program yang kami lakukan, pertama, pelaksanaan asesmen awal pembelajaran yang terdiri dari asesmen profil peserta didik, talent pool mapping, dan asesmen persiapan pemilihan kelompok mata pelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, fasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran ini, gunakan ragam konten dan berbagai layanan pembelajaran diberikan dan menghasilkan berbagai produk pembelajaran. Selain itu, juga disediakan berbagai media untuk asesmen pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, program komunitas pembelajar bagi peserta didik. Tujuan program ini untuk memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dalam pembelajaran. Berbagai bentuk kegiatannya berupa tutor sebaya, belajar kelompok, dan klub pengembangan kompetensi minat bakat peserta didik. Keempat, program EduFair, Career Day, dan konsultasi perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi pada peserta didik tentang dunia karir dan pilihan-pilihan perguruan tinggi yang tepat bagi mereka. Kelima, pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek dilakukan melalui diferensiasi berbagai aspek sesuai dengan tema dan dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Proyek dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan stakeholder yang terkait. Yang keenam, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan refleksi. Tujuan dari langkah ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilakukan dengan evaluasi diri, diskusi, dan melakukan umpan balik antar guru maupun dari siswa. Dengan menerapkan strategi 5D, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan mutu kompetensi guru dan proses pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, sekolah memiliki data tentang permasalahan kompetensi guru, proses pembelajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. Selain itu, melalui strategi ini juga mendorong guru untuk memiliki kesadaran dalam proses pengembangan diri. Selanjutnya, melalui strategi ini memberikan dampak yang positif terhadap guru dalam pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan proses asesmen. Selanjutnya, melalui strategi ini memberikan dampak yang positif bagi siswa dalam pemenuhan kesejahteraan psikologi emosi yang positif dalam pembelajaran dan juga kepuasan dalam penerimaan layanan pembelajaran. Halo, nama saya Davina. Di sini saya ingin mengatakan bahwa berbagai macam pilihan ekskul, asesmen awal pembelajaran, juga proyek mendorong saya untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Nama saya Fikri dari kelas 11. Menurut saya pembelajaran diferensiasi sangat efektif karena saya diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih pelajaran-pelajaran yang saya kuasai dan saya minati. Terima kasih. Berikutnya, dengan strategi ini didapatkan hasil dan produk pembelajaran dari peserta didik, yakni berbagai ragam capaian prestasi, keterserapan siswa di PTN, dan pencapaian indeks skor literasi numerasi pada rapot pendidikan yang menunjukkan di atas AKM. Terakhir, melalui strategi ini juga dipercaya untuk memberikan inspirasi bagi sekolah lain dalam penerapan kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan potensi peserta didik. Penerapan strategi 5D memiliki kelebihan, di antaranya berbasis kepada kesadaran diri, kebutuhan, inovasi, dan efisiensi. Namun demikian juga memiliki kelemahan, yakni kesadaran guru belum sepenuhnya menunjukkan pada pro perubahan dan ketertarikan dalam penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut, di antaranya perkuat sharing bersama guru, berikan ruang mereka untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, perkuat pelaksanaan coaching, lalu bangun kemitraan dan kolaborasi bersama pengawas, fasilitator, dan pihak eksternal yang dapat memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kata, saya Mukorobin, selaku Kepala SMA Avicenna Jagakarsa, mengajak seluruh insan pendidikan, mari fasilitasi tumbuh kembang peserta didik kita sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Itulah inspirasi
untuk menyiapkan generasi masa depan. Salam Avicenna.